Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah, buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk,
dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang kedua GSKI Kebonjeruk pada sore hari ini, tanggal 25 April 2021. Mari ajak anggota keluarga kita sama-sama bersatu hati, kita kumpul bersama-sama untuk menikmati ibadah pada sore hari ini. Teduhkan hati kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Engkau pertemukan kami dengan jemaat Tuhan, kami yang ada di sini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami boleh sama-sama dalam satu persekutuan bersama-Mu dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Bapa, kami mohon urapan-Mu, mohon lawatan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Engkau hadir menjamah kami Tuhan. Kami yang melayani dari tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami boleh sama-sama ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau pencipta segala yang ada. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami.
Allah di
kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan kami percaya suatu hari nanti kami bersamamu. Di mana Engkau ada, kami pun berada. Kami mau memuji Engkau Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu saya mengundang kita berdiri semua. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita mau katakan ada pertemuan di udara. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari teduhkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, celikan kami untuk selalu mengenal kebenaran-Mu. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Ajar kami menghitung hari-hari kami, Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata. Ada waktu untuk tangan memeluk. Ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari
menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini. Tuhan, jadikanku mengenal kebenaran-Mu, agar di mata-Mu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, Kau bawaku ke rumah abadi. Segala sesuatu ada masanya, ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata, ada waktu untuk tangan memeluk, ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini? Tuhan, jadikanku mengenal kebenaran-Mu, agar di mata-Mu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, Kau bawaku ke rumah abadi. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk belajar terus bagaimana kami dapat mengisi hari-hari hidup kami. Bagaimana kami dapat mengisi hari hidup kami dengan bijak seperti yang Kau inginkan Bapa. Mampukan kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami dapat mempraktekkan firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar dalam kehidupan ini. Waktu terus berjalan. Tidak terasa waktu kita terus berlalu. Kemarin kita merasakan seakan-akan baru lulus sekolah. Terus kita masuk bekerja. Terus kita masuk menikah. Punya anak. Punya cucu. Berapa tahun waktu ini kita lalui? Pertanyaannya, hari-hari hidup kita yang kita lalui ini, benarkah sudah kita isi untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Banyak sekali di antara kita justru membiarkan waktu hidup kita berlalu begitu saja. Membiarkannya berlalu dengan percuma. Kita tidak mengisinya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sering sekali dalam kehidupan kita merasa bahwa ya kan kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sadarlah kita punya batasan waktu. Kita ditaruh di dalam perjalanan waktu hidup ini. Yang namanya perjalanan waktu hidup ini pasti akan ada akhirnya. Pasti akan berakhir.
tinggal tunggu tanggalnya, tinggal tunggu waktunya. Kita tidak ada yang tahu. Siapa di antara kita yang tahu kapan kita akan pulang? Siapa di antara kita yang tahu besok kita masih hidup atau tidak? Adakah ada yang bisa menjamin? Adakah pendeta yang bisa menjamin besok kita masih hidup? Adakah dokter yang hebat sekalipun yang menjamin besok kita masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu Saudara. Justru karena tidak ada jaminan besok kita masih hidup, kita harus belajar mengisi hari kita. Tanamkan di dalam pikiran kita, hari ini adalah hari terakhirku. Hari ini adalah hari terakhirku. Ketika kita menanamkan di dalam pikiran kita bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, maka kita tidak sembarangan di dalam hidup ini. Maka kita harus mengisinya dengan benar. Coba, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya divonis dokter, nah ini dokter ya, memvonis. Berarti dokter tahu dong, dokter juga tidak tahu. Divonis dokter, besok kita mati. Kira-kira hari ini kita mau melakukan apa? Kita mau berbuat baik, masuk di kamar kita berdoa terus, lalu kita mengangkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Minta ampun. Kalau kita tahu besok kita mati, maka hari ini kita pasti mengisi hari hidup kita dengan baik dan benar. Maka hari ini pasti kita mengisinya seperti apa yang Bapa inginkan untuk kita isi, untuk kita menyukakan, menyenangkan hati Bapa di surga. Yang menjadi permasalahan, kita tidak tahu kapan kita akan kembali pulang. Karena kita tidak tahu, justru banyak di antara kita sembrono, sembarangan. Berapa banyak di antara kita membiarkan waktu hidup kita berlalu begitu saja. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, kematian begitu dekat dalam hidup kita. Kapanpun kita bisa mati. Bisa nanti malam. Bisa sebentar lagi 1 jam, 2 jam kita mati. Kematian ada di depan mata kita. Dan setiap kita saat ini sedang berjalan di jalan yang menuju kepada kematian itu. Kita semua sedang berjalan menuju kepada waktu kematian itu. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar kita sedang berjalan ke sana, harusnya kita isi dengan benar. Kalau kita tahu besok mati kan kita mau isi hari ini dengan benar. Masalahnya kita tidak tahu. Jadi, harus kita sadari bahwa proses kematian ini sebenarnya transformasi. Kita ditransformasi dari kehidupan fana kita masuk kepada kehidupan kekekalan, keabadian. Berbicara kekekalan, keabadian, tidak ada batasan waktu. Kalau sekarang kehidupan fana ada batasan waktu. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada batasan waktu. Tetapi ketika kita ditransformasi berpindah dari fana kepada kekekalan, tidak ada batasan waktu di kehidupan kekekalan. Jangan merasa karena kita datang ke gereja lalu kita merasa kita pasti masuk langit baru, bumi yang baru. Orang yang pasti masuk langit baru dan bumi yang baru, bisa kita lihat nggak sekarang ini? Pasti ketahuan, ada indikatornya. Cara berpikirnya, cara berbicaranya, perilaku dan karakternya. Apalagi kalau dia terus berjuang, menjaga hidupnya, dan terus mengarahkan hidupnya supaya berubah menjadi seperti Yesus Kristus. Maka dia pasti yakin, karena dia mengalami perubahan itu, dia yakin dia pasti masuk di sana. Untuk dapat kita mengalami seperti itu, untuk dapat kita mengalami bahwa kita pasti masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, bukan sebatas kita percaya kita pasti masuk, tapi kita harus mengalaminya dalam kehidupan ini. Dengan apa? Perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kapan? Perubahan itu harus terjadi sekarang ini. Sekarang ini. Kita harus mengisi waktu hidup kita dengan bijaksana.
Karena waktu hidup kita ini adalah kesempatan bagi kita. Jadi kita harus mengisinya. Dengan cara apa kita mengisinya? Kita belajar mengisi bagaimana menghormati Bapa di surga. Dalam setiap keputusan hidup kita, setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar. Belajarlah semuanya itu hanya untuk Bapa di surga, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus belajar mengisinya dengan bijak dan belajar terus setiap saat kita menghormati Bapa di surga. Setiap ada kesempatan, setiap helaan nafas kita. Sadarlah, satu hari kita berbuat salah, ini membawa dampak di dalam kekekalan. Satu hari kita berbuat kesalahan, ini membawa dampak di dalam kekekalan. Jadi jangan anggap remeh kesempatan itu. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan selalu datang 1 kali. 1 kali. Kalau ada kesempatan kedua, itu berbeda. Kita terlalu banyak membuang kesempatan kita. Kita harus menyadari 1 hari akan membawa dampak di keabadian. Dan ini tiada tara. Jadi kita harus isi waktu hidup kita saat ini dengan benar, dengan bijak. Kita harus menunjukkan usaha kita yang serius. Bagaimana kita mengasihi dan menghormati Bapa di surga. Melalui apa? Melalui sikap dan perbuatan kita. Karakter kita. Nyanyian hidup kita. Bukan karena kita menyumbang. Bukan berarti tidak boleh menyumbang gereja. Bukan karena kita juga punya uang kita menolong orang susah. Bukan karena itu saja. Itu juga harus. Karena orang yang benar-benar menghargai Bapa di surga, dia pasti akan melakukan hal-hal itu sesuai dengan komando Bapa di surga. Bukan komando dirinya sendiri. Masih punya kesempatan untuk kita berubah. Jadi kita harus isi dengan benar. Berapa banyak di antara kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik? Berapa banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu kita? 1 hari saja sia-sia yang kita isi, maka ini mengakibatkan kita berpisah dari hadapan Bapa. Kita berpisah dari hadiratnya selamanya. Mau seperti itu? Coba Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan sekarang ini untuk menyukakan Bapa di surga, untuk menyenangkan Bapa di surga? Apa yang sudah dilakukan? Sudah tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita pribadi masing-masing? Jangan-jangan kita belum tahu. Efesus 5 ayat 14-16 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan jelas katakan, bangunlah. Berarti kita selama ini kalau kita tidak terbangun karena kita tidak sadar, kita terseret oleh jebakan iblis, kita terseret masuk dalam perangkapnya, sehingga pada akhirnya kita terpisah daripada hadirat Bapa. Bangun, sadar. Kita harus memiliki kesadaran yang penuh. Jangan kita hanya merenung di dalam keterpurukan kita, kesulitan kita, masalah kita. Bangkit. Hadapi itu semua bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Cari tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk kita dapat menghadapi. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya masalah? Atau Bapak Ibu Saudara punya masalah? Angkat tangan. Saya sangat percaya dan sangat yakin di antara kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Karena masalah memang dipakai dan diizinkan oleh Bapa untuk memproses hidup kita. Maka kita harus dapat mengisi hari-hari hidup kita. Bagaimana mengatasi masalah itu. Ingat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah sebenarnya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah itu. Kita mau menghadapinya dengan cara apa? Ini. Mari. Renungkan. Pikirkan.
Perhatikan dengan saksama cara hidup kita. Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan saksama cara hidup kita. Bagaimana kamu hidup? Ketika kita ada masalah, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Ketika kita punya uang, ketika kita senang, ketika kita happy, bagaimana hidup kita? Ayo, pikirkan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Jangan kita seperti orang bebal yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli. Masalah datang, dia merasa bahwa dia tidak salah. Orang lain yang bersalah, makanya menimbulkan masalah buat diri kita. Ini orang bebal. Terkadang masalah diizinkan, kita harus peka, kita harus sadar bahwa masalah itu yang mengamplas kesombongan kita, mengamplas atau mengikis keegoisan kita, mengikis karakter kita yang tidak baik dan tidak benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selagi kita masih bernafas, sadarlah. Kalau firman Tuhan katakan tadi di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini jelas, poneros. Bukan hanya sebatas kita membunuh orang, kita menusuk orang, kita merampok, kita mencuri. Bukan hanya sebatas itu. Berbicara poneros berarti berbicara apa yang kita pikirkan sehari-hari. Apakah kita memikirkan apa yang Bapak inginkan? Apakah kita memikirkan seperti yang Bapak inginkan untuk kita pikirkan selama kita hidup di dunia ini? Kata jahat ini juga dipakai di dalam doa Bapa kami yang dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama ini kita menggunakan pikiran kita dengan cara apa? Ingat, Bapak Ibu Saudara tahu telur ayam? Telur ayam harus dirami. Kalau dia dirami selama beberapa puluh hari, maka dia akan menetaskan anak ayam. Kalau tidak dirami, maka dia tidak akan pernah menetaskan anak ayam. Begitu pula dalam kehidupan kita, pikiran kita. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang jahat, maka pada akhirnya kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang baik, terus kita rami, maka kita akan melahirkan, menetaskan perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Bapa di surga. Sekarang ini kita mengerami pikiran yang baik atau tidak baik? Kalau kita berbicara mengerami pikiran yang baik, berarti kita mengerami pikiran-pikiran yang sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerami pikiran, oh si A jelek, oh si B nggak benar, oh si C tukang merampok, oh si D tukang tipu, oh si E tukang bohong. Maka ketika kita melihat dia, perilaku kita pun pasti tidak mengenakan kepada dia. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan kita belajar. Belajar dengan sungguh. Bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Isi hari-hari hidup kita dengan benar. Hari-hari kita sehari-hari ini semakin lama semakin jahat. Begitu banyak orang justru tidak menyadari bahwa dia dibawa, dia diseret oleh jebakan-jebakan iblis supaya terus menjauh daripada hadirat Bapa. Dia merasa bahwa dia benar. Dia merasa bahwa dia sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percaya. Tetapi apakah benar dia sudah hidup seperti apa yang Bapa inginkan? Tapi kan Pak Pendeta tidak gampang hidup seperti apa yang Bapak inginkan. Memang tidak gampang. Tapi kita harus berjuang dan kita harus berlatih untuk itu. Selagi kita masih ada kesempatan, isilah hari hidup kita dengan bijaksana. Jangan justru kita sembarangan. Jangan justru kita semaunya sendiri. Kita sering sekali hidup ini hanya seperti apa yang kita inginkan, bukan seperti apa yang Bapak inginkan. Sadarlah, waktu hidup kita ada batasnya. Kita pasti akan mengakhirinya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Ada masa lahir, ada masa kita pun harus meninggal. Ada masanya bertemu, ada masanya kita akan berpisah. Jadi kita harus sadari, kalau segala sesuatu ada masanya, sekarang ini masanya kita harus dapat mengisi hari-hari hidup kita dengan baik, dengan benar. Jangan sia-siakan. Isi semuanya itu hanya untuk kepentingan Bapa di surga. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara masih mendengar kebenaran ini,
berarti Bapak Ibu Saudara masih memiliki kesempatan untuk dapat berubah. Tapi kalau saat ini kita sudah tidak mendengar kebenaran ini lagi, saat ini kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah tidak memiliki kesempatan. Kesempatan kita berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan. Isi hari-hari hidupmu dengan bijak. Jaga pikiran kita, jaga mata kita, jaga perkataan-perkataan kita. Kalau sampai sekarang ini kita masih sering berkata sembarangan, masih sering berbicara sembarangan, tidak pernah kita pikirkan, ayo berubah. Berubah. Tuhan masih mengizinkan, masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan sia-siakan. Cari kehendak Bapa. Temukan apa yang menjadi keinginannya dalam hidup kita, supaya kita dapat melakukannya dan menyelesaikannya dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami bersyukur saat ini kami telah mendengar kebenaran-Mu. Mampukan kami agar kami dapat mengisi hari-hari hidup kami dengan baik, dengan benar. Ampuni kalau selama ini kami tidak mengisi hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Tapi sekarang ini kami sadar segala sesuatu ada masanya dan hidup kami pun akan berakhir. Maka kami harus dapat mengisinya dengan baik agar kami dapat terus berubah menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Puyung Kosaputra. Mari kita akan tutup. Sebelumnya kita pujikan lagu Kerinduanku. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kebenaran Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau ikut Tuhan di hari-hari dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Dr. Puyung Kosaputra yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, diberkati juga di dalam keluarga dan pekerjaannya. Sehingga kebenaran Tuhan dinyatakan untuk menjadi berkat dan mengingatkan kami-kami semua yang telah mendengarkan kebenaran-Mu untuk bertobat. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga menghadapi problem tentang kesehatan di tubuhnya Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan dalam kesembuhan, baik dalam masa COVID ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, beri hikmat, beri kewibawaan Tuhan untuk mengatur segala permasalahan dan problem-problem kehidupan bangsa dan negara kami, baik itu pada saat kami menghadapi bencana alam, baik itu di Malang, di NTT, Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri Tuhan, saat ini kami mohon berkat dari Tuhan. Marilah permata hati Tuhan, arahkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan melindungi hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita, penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai dan kami mohon waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk kami menyampaikan sedikit pengumuman. Bapak Ibu, untuk kami
mengucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu melalui rekening yang sudah kami informasikan, baik untuk pelayanan maupun diakonia. Kami ucapkan terima kasih, semua itu buat pekerjaan Tuhan. Dan kami juga menginformasikan ada ibadah-ibadah tengah minggu, Bapak Ibu bisa kunjungi di website kami, sehingga kami bisa menyampaikan dengan baik dan benar, dan kami juga akan melayani untuk Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada pergumulan, permasalahan, ada nomor telepon yang kami sediakan bagi Bapak Ibu di 0817 0033 580 dan 0812 9154 1542. Inilah website kami di www.gskikebonjeruk.org. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715 2149 1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!